Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah, kali ini saya akan memberikan pembekalan khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh pada saat akan melaksanakan tawaf di Baitullah. Yang pertama saya mengingatkan, yaitu khusus untuk bapak-bapak yang memakai kain ihram pada saat akan melaksanakan tawaf, itu baju ihramnya supaya dirubah. Posisinya yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi, yaitu pundak yang sebelah kiri ditutup dengan kain ihramnya, yang sebelah kiri, ingat, yang sebelah kiri. Kemudian pundak yang sebelah kanan supaya terlihat terbuka. Itu tuntunannya. Kemudian pada saat nanti sholat, khususnya yang sholat di belakang makom Ibrahim, setelah sampai di belakang makom Ibrahim mau sholat, supaya dirubah dulu kain ihramnya, yaitu caranya kedua pundaknya supaya tertutup. Itu tuntunan yang benarnya seperti itu. Kenapa saya di sini mengingatkan? Karena saya perhatikan masih banyak bapak-bapak yang melakukan kesalahan dalam memakai baju ihram. Itu yang pertama. Kemudian juga di sini saya mengingatkan, jangan terlalu mengandalkan mutawifnya. Mutawifnya itu tugasnya hanya membimbing, utamanya adalah bagaimana caranya Bapak Ibu tidak tersesat. Itu adalah tugas utamanya. Ya. Kemudian membimbing, ya, agar tahu yang namanya lokasi yang akan ditemui. Di antaranya, ya, mungkin tadi posisinya umpamanya posisi pada saat tawaf. Kemudian juga cara minum air zam-zam, tempat sholat di belakang makom Ibrahim. Dia memang tugasnya menunjukkan tempat-tempat tersebut, termasuk nanti diarahkan ke Bukit Safa dan Marwah. Itu tugas pokok dari mutawif. Nah, berarti Bapak Ibu sebelum berangkat itu harus tahu betul ilmunya. Ilmu praktek pada saat umroh. Ya. Jadi jangan mengandalkan mutawifnya. Karena pernah saya perhatikan beberapa orang, ketika mutawifnya itu mengatur paling depan, biasanya kalau mutawif itu orang laki-laki ada yang pundaknya masih tertutup dan lain sebagainya, itu melakukan tawaf. Nah, itu karena apa? Mutawifnya juga kan ngatur nggak 1-2 orang, banyak orang. Nah, di sini berarti perlu diri kita itu tahu dan mengerti semua tentang tata cara beribadah, khususnya pelaksanaan ibadah umroh. Di antaranya tadi, ya, masalah tawaf. Itu yang pertama saya bahas seperti itu. Kemudian yang kedua, ini masalah doa-doa di saat Bapak Ibu melaksanakan tawaf. Saya sangat-sangat menyarankan jangan terpaku kepada buku panduan yang diberikan oleh travel. Ingat? Sebab apa? Sebab biasanya umumnya, ya, travel yang satu dengan travel yang lain, buku doanya belum tentu sama. Itu yang pertama. Yang keduanya,
apa yang dipelajari di buku doa yang diberikan travel belum tentu sama dengan yang dibimbing atau doa-doa yang diarahkan, yang diberikan oleh mutawibnya di tanah suci. Itu sudah berulang-ulang saya perhatikan tuh, disitulah justru Bapak Ibu harus punya pakem sendiri, harus punya ilmu tersendiri. Contoh saya contohkan, ya. Pada saat prakteknya tawaf, itu kan yang namanya mutawib paling depan. Kemudian dia, kalau dia tidak perlu membaca buku karena dia sudah hafal dengan doa-doa yang dia miliki. Terkadang antara mutawib yang satu dengan mutawib yang lain pun beda. Ya, beda doa-doanya. Karena apa? Karena memang pada dasarnya mutawib itu adalah ditunjuk oleh muasasah. Insya Allah seperti itu. Muasasah itu adalah, ya, jadi ada suatu badan yang mengurusi masalah umroh, tapi dia urusannya urusan di Mekah Madinah. Nah, sedangkan travel itu urusannya di sini, umpama di Indonesia, kerjasama dengan muasasah. Nah, terkadang ya untuk mutawib itu terkadang ya, muasasah itu nunjuk, bukan dari travel ini, umpamanya si A si B-nya itu biasanya ya, itu muasasahnya yang ngatur di sana. Tapi ya tidak semua. Ya, ada juga travel yang umpamanya dari mulai berangkat dibimbing langsung dengan mutawibnya ada, ya. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, saya sangat menyarankan supaya ya, memiliki ilmu terlebih dahulu sebelum pergi. Jangan mengandalkan buku doa. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu, Bapak Ibu? Contohnya nih, contohnya. Umpama Bapak Ibu berpatokan pada buku doa, begini umpamanya. Ya. Kemudian mutawibnya itu paling depan. Nah, Bapak Ibu umpama ada di posisi sekitar 10 meter dari mutawibnya, karena kan rombongannya biasanya sampai 40 orang, 45 orang. Mutawibnya ngomong apa juga belum tentu jelas. Ya. Belum tentu jelas, akhirnya apa? Yang dibaca juga keder. Nah, itu yang menyebabkan ketidakhusuan pertama. Yang kedua, jadi bingung. Ya, terkadang sudah buka-buka buku kok lain bacaannya. Ya, nah ini saya kasih solusi agar Bapak Ibu itu di dalam pelaksanaan ibadah umroh itu tepat sasaran, tidak bingung, punya pakem tersendiri, terutama harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Itu ya. Nah, kemudian kelebihannya kalau kita memiliki doa-doa tersendiri ya, yang sudah dikaji, itu tidak terpengaruh dengan orang yang doa-doa di sebelah kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh misalnya, ya, umpama ada rombongan dari orang luar negeri, umpama doanya kencang-kencang, umpamanya. Nah, akhirnya apa? Kita jadi buyar. Kalau kita misalnya juga mengandalkan mutawib, karena biasanya remeng-remeng jauh posisinya mutawib di depan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya nggak karuan. Nah, tapi kalau kita sudah punya bekal doa-doanya yang akan dibaca tuh ini. Ya. Walaupun mutawibnya umpamanya membimbing doanya apa umpamanya, ya monggo silahkan. Ya. Kita menghargai dia hanya sebagai petugas di dalam mengatur rombongannya dan memberikan arahan-arahannya, umpama doanya mau diikuti boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tidak harus mengikuti mutawibnya. Karena yang nama ibadah itu tanggung jawab masing-masing. Itu ya, dipahami ya. Nah, kalau mutawib tugasnya bagaimana caranya supaya para jamaah itu ya, pertama tidak kesasar, kemudian dia tahu tempat-tempat yang akan dituju, itu yang paling utamanya. Kalau untuk masalah doa diusahakan harus punya tadi doa sendiri. Nah, untuk itu saya sudah berulang-ulang kali memberikan arahan-arahan ya, doa pada saat Bapak Ibu melaksanakan tawaf.
yang ada tuntunannya sesuai dalam hadisnya, cukup hanya membaca pada saat Bismillahirrahmanirrahim, tangan kanan diarahkan ke Hajar Aswad, angkat satu tangan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, cukup seperti itu. Kemudian berjalan, tuntunannya ada dalam hadis, yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang, hanya itu Bapak Ibu. Tidak sulit, tidak. Tapi kalau kita terpaku ke buku doa, satu putaran doanya apa, kedua putaran doanya apa lagi, berbagai macam, mumet. Ya. Saya tidak menyalahkan, hanya saja justru Nabi ya, beserta para sahabatnya itu memberikan arahan yang paling mudah. Aslinya itu mudah. Nah, untuk itu ya, di sini saya mengingatkan kembali ya, agar sebelum berangkat Bapak Ibu jangan terpaku ke buku doa. Itu yang pertama. Yang keduanya harus punya memiliki doa-doa yang sudah dipersiapkan yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Tadi ingat doanya itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus muteri Ka'bah. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang megang Ka'bah, yang ingin masuk ke Hijr Ismail. Kita sedang tawaf. Husu, umpama ada di sebelah kita yang doanya macam-macam, biarkan. Tetap kita punya doa tersendiri. Kemudian setelah sampai di Rukun Yaman, itu kan rasanya ya, harapan untuk mengusap itu sulit. Karena orang berjubel, ya. Tinggal tuntunannya itu silahkan dirubah saja doanya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insya Allah Bapak Ibu hafal. Karena apa? Itu mah anak TK, anak SD juga sudah insya Allah pada hafal. Namanya doa sapu jagat. Cuma doa itu aja dua Bapak Ibu. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari mulai pojok Rukun Yaman sampai Hajar Aswad. Satu putaran. Terus putaran yang kedua bagaimana? Sama seperti itu. Kembali umpama dapat satu putaran, berarti tinggal Bismillahirrahmanirrahim kalau sudah sampai pojok Hajar Aswad. Ulangi lagi tuh doa yang tadi, karena memang seperti itu tuntunannya. Tapi kalau Bapak Ibu buka buku doanya, nih, satu putaran aja doanya macam-macam. Kalau bisa baca huruf Arabnya, kalau tidak bingung, ngikutin mutawifnya juga ngomong apa, karena posisinya yang namanya tawaf itu bukan satu rombongan saja, rombongan orang lain juga pada tawaf. Ya. Jadi ini betul-betul saya menyarankan agar apa? Agar tepat sasaran dan Bapak Ibu di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya bisa berhasil, sukses sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Itu yang saya harapkan dari keterangan-keterangan apa yang saya uraikan tersebut. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Saya doakan yang akan melaksanakan ibadah umroh tahun ini, semoga Allah memberikan kesehatan, kewarasan, kekuatan, kemudahan, pertolongan, aman, selamat, lancar, dan barokah. Jangan lupa perbanyak ilmu manasiknya, perbanyak doa kepada Allah, minta kepada Allah agar ibadahnya sukses sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, dan tentunya agar diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bila masih ada pertanyaan atau unek-unek yang ingin dipertanyakan, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Dan apabila video-video saya ini bermanfaat, sangat dipersilahkan ya, di-share ke teman-temannya yang membutuhkan, baik itu umpama di Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya.
Dan apabila video-video ini ternyata bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, saya mengharapkan Allah memberikan pahala buat saya dan sekeluarga. Saya rasa itu saja Bapak Ibu, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.